Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Untuk menambah semangat, tolong anak-anak kalian berdiri di bangkunya masing-masing seperti kemarin ya. Kita lakukan hal seperti ini. Tangan ini ya, ibu jari kita hantam ke yang tangan di sebelah kiri, tangan kanan ke yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kita akan melakukan KD, yaitu menerapkan layanan usaha. Untuk kelompok 2 fokus membuat burger ikan tentang patin. Untuk yang ketiga kita fokus membuat burger ikan tentang mujair. Oke. Untuk yang pertama ini anak-anak, kita fokus di dunia ikan. Protein ya, bagus sekali. Jadi ikan itu proteinnya sangat tinggi, sehingga berpeluang untuk kita olah menjadi burger ikan yang selama ini didominasi oleh hewan-hewan ruminansia dan unggas. Oke. Untuk yang pertama anak-anak, untuk mempelajari video itu mencari data-data apa saja yang sudah kita yang akan kita butuhkan untuk praktikum hari Jumat. Itu adalah bisnis perikanan air tawar. Siswa di tahun peserta didik diajarkan untuk membudidayakan ikan mulai dari pembenihan, dan siswa-siswi jurusan perikanan SMK Negeri 4 Pekalongan. Pojok terakhir episode kali ini kita bikin fish patty alias daging ikan untuk isian burger. Mari kita bikin. warna hijau. Terus ada dampaknya. Proses pembuatan Perhatikan nak ya. Nah, ini termasuk langkah apa tadi? Oke, itu lagi proses dan presto masing-masing. Yang paling unggul adalah yang paling favorit di sini fish patty burger. Tepung terigu. Tadi tepung tapioka 200 gram, sekarang adalah tepung terigu ukurannya sama? Sama. 200 gram ya. Jadi ini ya Bel. Pakai apa tadi? Tepung terigu. Seimbang antara tepung terigu dan tepung dari teman-teman. Teman-teman lingkungan kantor di sekitar kampung. Jadi selama ini salah satu peluang usaha. Kelemahan ikan yang mencolok itu hanya satu, nah, yaitu bau amis. Makanya apa? Nanti ketika kalian mempelajari alat bahan harus tahu kira-kira yang mengurangi bau amis ikan itu apa wae. Jadi nanti kita tambahkan di situ. Dikasih apa tadi nak supaya nggak lengket? Saya ingatkan yang kalian hitung bahan besok hari Jumat kita membuat 500 gram daging ikan segar, tidak 1 kilo ya. Yang terakhir adalah kalian susun job description. Dari seluruh anggota kelompok tidak boleh ada yang nganggur. Oke? Ada pertanyaan nak? Nah, silakan kumpul ke kelompoknya masing-masing. Silakan kalian diskusikan ini untuk mencari 4 tadi. Oke? Silakan kumpul nak. Oke? Ya, silakan disusun alat, bahan, formulasi, prosedur kerja, sama job description. Silakan dibagi per kelompoknya. Kamu nyusun ini, kamu nyusun ini, oke?
menyiapkan diri. Ya, silakan yang bagian alat bahan siapa prosedur. Ya, cepat mari. Ini kelompok berapa? Satu. Oke. Tiga ya. Ketika kata kunci, kalian ketika menulis alat bahan itu sambil berpikir kira-kira nyebutno pisau, betul enggak ya? Ini gunanya untuk apa? Tahu manfaatnya. Berarti kita menyebutkan pisau perlu apa enggak? Oh yo kayak motong dasi lele ya perlu. Telenan untuk alat. Nah, dan selanjutnya. Jadi ketika menulis alat bahan itu sambil berpikir kira-kira untuk apa itu di. Ya, jadi nanti kalian jod pikirnya silakan. Biasanya kan pegel sih goreng, ya gantian. Kalau menggoreng nggak usah nanti gantian seperti yang Anam buat apa kemarin, ya gantian aja. Yang penting itu penyiangan, formulasi, mempersiapkan alat bahannya, ya. Daging ikannya sudah dikukus apa belum? Belum. Masih itu masih segar. Masih segar. Nggak apa-apa belajar. Mulai urip mencolot ke wajah. Masih segar dagingnya, oke silakan. Lanjut. Hasilnya jadikan satu. Jadi nanti muncul itu yang hasil keputusan kelompok. Jadi kan tadi ada yang kerja masing-masing. Buri. Makanya ketika membuat pispeti di dunia luar sana itu biasanya banyak yang menggunakan penguat-penguat makanan sehingga rasa pispetinya sangat kuat. Ketika kita mengolah makanan boleh nggak nyicipi adonan? Boleh nggak nyicipi adonan? Boleh. Dirasa kurang kuat ditambahi. Ya, apalagi? Saya Ayu Fadriati, nomor absen 03, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Alat dan bahan untuk membuat pispeti. Alat 1 alat masak, 2 food processor, 3 alat penggorengan, 4 alat pencetak burger. Bahan 1 ikan lele, 2 jeruk nipis, 3 alatnya alat mari food processor apa Mbak? Alat pencetak, kemudian alat penggorengan. apa? Alat penggorengan. Yang pertama alat tadi nomor 1 alat apa aja? Nomor 1 alat masak. Alat masak. Maksudnya ini gimana ini? Alat masak ini maksudnya gimana? Coba dijelaskan. Seperti pisau, telenan, terus baskom, sendok, garpu. Oke. Terus nomor 2 food processor. Nomor 3 alat penggorengan. Oke, lanjut. Boleh seperti ini boleh. Ayo lanjut. Nomor 4 alat pencetak burger. Alat pencetak burger, bagus. Ada yang terlewatkan alatnya? Ada yang terlewatkan alatnya? Tidak ada ya, sudah lengkap. Karena dijadikan satu, pisau, telenan, baskom dan sebagainya itu pada alat masak. Oke, boleh seperti ini. Silakan dilanjut. Bahan 1 ikan lele segar, 2 jeruk nipis, 3 bawang putih, 4 bawang merah, 5 garam, 6 gula, 7 telur, 8 daun jeruk purut, 9 merica bubuk, 10 tepung tapioka, 11 tepung terigu, 12 tepung panen, 13 minyak goreng. Oke. Tepungnya sudah lengkap Kak? Ya. Tadi pakai apa tepungnya Mbak? Tepung tapioka, tepung Siap. terigu, sama tepung panir. Betul. Lanjut, terakhir Nomor 13 minyak goreng. minyak goreng. Sudah lengkap ya? Bagus. Berikan plus pada kelompok 1 yang Saya Ferani Andri Vitasari, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang formulasi bahan. Oke. 1 filet ikan berjumlah 500 gram, jeruk nipis 1 buah, bawang putih 2 siung atau 12 gram, bawang merah 2 siung atau 12 gram, garam 10 gram, merica bubuk 5 gram, gula 2,5 gram, daun jeruk purut 5 lembar, telur 3 butir, tepung tapioka 100 gram, tepung terigu 100 gram, tepung panir 100 gram, minyak goreng secukupnya. Oke. Tepungnya tadi berapa? Tepung tapioka 100 gram, tepung terigu 100 gram, tepung panir 100 gram. Itu untuk berapa gram
Bahan baku ikan, Mbak Farina. 500 gram. 500 gram. Di video tadi yang 100 gram tepung itu untuk berapa gram ikan? 200 gram. Untuk 1 kilogram. ikannya berapa? 1 kilo. Berarti kalau kita pakai 500 berapa tepungnya? 100 gram. Kalau di video tadi tepungnya berapa? 200. 200. Sudah betul ya. Bagus. Oke. Ada yang terlewatkan bahannya? Sudah lengkap ya. Oke. Silakan duduk, berikan close pada Mbak Farina dan teman-teman. Saya akan menjelaskan prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, haluskan bawang merah dan bawang putih. Tiga, lakukan penyiangan pada ikan lele. Bentar. Yang pertama itu penyiangan apa ngerambut bahan? Menyiapkan apa yang pertama? Alat dan bahan. Menyiapkan alat bahan. Langkah kedua? Haluskan bawang merah dan bawang putih. Oke. Terus langkah ketiga? Lakukan penyiangan pada ikan lele. Ya, lanjut. Selanjutnya, lakukan proses pemfiletan pada ikan lele. Oke. Setelah ikan selesai difilet, diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Oke. Masukkan daging ikan lele yang sudah difilet beserta garam dan 5 lembar daun jeruk. Setelah halus, campurkan merica bubuk, gula, kuning telur, bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, Kuning telurnya tadi dicampurkan di food processor apa enggak? ya, Dicampurkan di food processor apa enggak? Garam 10 gram, bawang putih 2 siung, bawang merah 2 siung, gula 2,5 gram, merica 2,5 gram, tepung tapioka 100 gram, tepung terigu 100 gram, tepung panir 200 gram, jeruk nipis. Bentar, tepungnya berapa? Tepung 100 gram. 100 gram, bukan 200. Yang 200 itu untuk 1 kilo ya. Nah, itu penting. Oke, lanjut. Jeruk nipis 1, minyak goreng untuk menggoreng, telur 3 butir, 3 lembar, daun jeruk purut, Tepungnya tadi menggunakan tepung apa, Mbak? tepung tapioka dan tepung terigu, Oke. Satu lagi. tepung panir Oke, masing-masing berapa gram? 100 gram. 100 gram. Betul. Ya, cocok ya? Sudah lewat. Saya akan menyampaikan prosedur kerja. 1. Persiapkan alat dan bahan. 2. Ikan mujair ditusuk di bagian samping kepala sedalam 3 cm. 3. Lakukan penyiangan pada ikan. 4. Masukkan ikan ke food processor. 5. Masukkan bumbu dan kuning telur. Bentar. Setelah melakukan penyiangan, masa langsung dimasukkan ke food processor? Harusnya langkahnya apa di situ? Keluarkan isi perut lalu filet ikan. Oke, lanjut, betul itu, lanjut. Bersihkan dengan air mengalir. Oke. Berikan perasan jeruk nipis, diamkan selama 5 menit. Kemudian, Nomor 4. Masukkan ikan ke food processor. nah itu baru betul. Masukkan ke food processor, lanjut. 5. Masukkan bumbu dan kuning telur lalu haluskan. 6. Tambahkan tepung terigu dan tapioka lalu haluskan. 7. Timbang adonan 60 gram dan beri tepung terigu pada cetakan. Oke, tepungnya berapa? 5. Tepung apa tadi itu? Tepung terigu Berapa gram tepung terigunya tadi? 100 mas. Yang nanti di komisi itu. Oke, lanjut. 8. Olesi telur. 9. Campurkan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narka Bunda Aulia. Saya akan menyampaikan tentang job description. Oke. Untuk penyiangan, yang menyiangan Yoga dan Arida. Pelan-pelan. Penyanyi siapa, Mbak? Yoga dan Arida. Yoga dan Arida. Harida. Oke, lanjut. Untuk penyiapan alat, Nadia dan Nita. Untuk bumbu, untuk penyiapan bumbu, Lala, Adelia, dan Siti. Oke. Untuk Terus proses masak sampai akhir, Novita, Lilik, dan Husnu.
Sebutkan bahan yang fungsinya sebagai pengawet pada pembuatan fish patty ini. Nomor 2. Jelaskan fungsi telur. Jelaskan fungsi telur, tepung tapioka, tepung terigu pada pembuatan fish patty ini. Silakan didiskusikan, kalian bisa searching di Google, silakan. Bawang putih, garam, gula. Bawang putih, garam, sama gula. Silakan duduk. Kelompok 2 yang berfungsi sebagai pengawet. Di kelompokmu apa? Jawaban nomor 1. Nomor 1, jeruk nipis, bawang putih dan garam. Jeruk nipis, bawang putih dan garam. Oke. C, nomor 2 nanti. Jangan kita bahas nomor 1 dulu, jangan duduk. Kelompok 3. Ya, silakan Mbak. Jeruk, garam, gula karena memiliki sifat yang lebih stabil, pekat dan lebih sedikit. Jeruk, garam, Gula. gula. Silakan duduk. Lisis dinding sel bakteri. Sehingga ketika kalian menggunakan gula dan garam, itu dinding sel bakterinya lisis itu pecah, bakteri pembusuk tidak bisa tumbuh. Sehingga apa? Bahan makanan yang menggunakan gula dan garam cenderung bisa bertahan beberapa hari bahkan bulan. Itu yang utama. Yang bahan yang lain, bawang putih, jeruk, betul. Itu sebagai pengawet pada fish patty. Berarti tidak perlu bahan pengawet kimia. Ya, seperti abon ikan bisa bertahan 4 bulan. Tidak perlu abon apa yang sudah diperbolehkan pemerintah. Nanti kamu lihat, kamu juga mungkin sudah memperoleh mapel itu apa saja bahan pengawet kimia yang boleh untuk makanan dan minuman, harus ada izin. Ya, tapi tanpa pengawet, fish patty ini sudah punya bahan pengawet. Jeruk itu mengandung asam. Nah, asam inilah yang bisa menyebabkan lisis dinding sel bakteri juga. Makanya kalau ngawet itu sebenarnya dikombinasi lebih baik es ambek jeruk, masukkan freezer. Di samping menghilangkan bau amis, juga bisa mengawetkan makanan. Atau kombinasi es dengan apa? Es dengan garam, ya, itu bagus. Ya, jadi nek ngawet freezer es daging ikan, daging ayam lain, ojo dagingmu dhewe tadi. Daging ikan, daging ayam itu es dengan garam atau es dengan Menyetabilkan dan meningkatkan bahan tambahan agar diperoleh fish patty yang mempunyai tekstur yang kuat. Oke, tekstur yang kuat. Lanjut. Tepung tapioka berfungsi untuk menghasilkan tekstur yang kenyal. Tapioka menghasilkan tekstur yang kenyal. Oke, lanjut. Tepung terigu berfungsi untuk meningkatkan volume fish patty. Volume fish patty. Duduk dulu. Kelompok 2. Sebagai perekat, tepung tapioka sebagai penambah tekstur kenyal, tepung terigu sebagai campuran adonan agar menjadi kalis. Agar menjadi kalis. Duduk. Sudah ya? Hasil diskusi. Praktek semuanya saling mengingatkan supaya produk kita bisa menjadi lebih baik, sempurna. Oke, berikan pos sekali lagi. Saya terima kasih. Mari duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu hari Jumat di lab 4. Oke, kita ketemu hari Jumat. Bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Bisa dimatikan lagi.